pertanyaan yang kedua tentang 9 nilai utama Gus Dur yang akan disampaikan oleh rekan Muhammad Nurullah. Kepada Nurullah, kami persilakan. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk teman-teman semua. Ya, terima kasih telah datang menghadiri acara-acara ini. Jadi di sini saya akan menyampaikan sedikit nilai-nilai daripada Gus Dur atau yang biasa dikenal Bapak Bangsa. Sebelumnya teman-teman udah pada tahu semua, Gus Dur ini adalah Presiden keempat negara Republik Indonesia. Jadi beliau ini dilahirkan pada tahun 1940. Beliau ini biasa dikenal dengan panggilan Gus Dur. Nah, nama asli beliau ini adalah Abdurrahman Wahid. Nah, jadi beliau ini merupakan cucu dari orang ternama di Indonesia. Kakeknya beliau ini adalah pendiri organisasi terbesar salah satunya di Indonesia, yaitu NU atau Nahdlatul Ulama, dan bapaknya beliau juga merupakan orang yang besar. Jadi kalau dilihat dari silsilahnya begitu, Gus Dur ini sudah memiliki silsilah yang bagus begitu. Mulai dari kakeknya siapa, terus bapaknya juga siapa. Nah, Gus Dur ini ketika masa kecilnya begitu, dia di Jawa Timur ini hampir sama seperti kebanyakan anak-anak kecil yang lainnya. Jadi ya kayak main. Akan tetapi keistimewaan dari Gus Dur ini karena beliau ini terlahir dari lingkungan pondok pesantren. Jadi beliau ini punya kebiasaan seperti membaca sebuah buku maupun sebuah kitab. Beliau ini istilahnya balance ya. Dia membaca kitab, tapi dia juga kadang membaca buku-buku yang beralur ke kiri-kirian, buku-buku kiri atau buku-buku barat begitu. Oke. Nah, ini bisa dilihat 9 nilai utama Gus Dur. Ya, yang pertama ini ada ketauhidan. Jadi ketauhidan ini bersumber dari keimanan kepada Allah sebagai yang maha ada satu-satunya, zat hakiki yang maha cinta kasih yang disebut dengan berbagai nama. Ketauhidan didapatkan lebih dari sekedar diucapkan dan dihafalkan, tetapi juga disaksikan dan disingkapkan. Ketauhidan menghujamkan persaudaraan terdalam bahaya. Dia adalah sumber dari segala sumber dan rahmat kehidupan di jagat raya. Pandangan ketauhidan menjadi poros nilai-nilai ideal yang diperjuangkan Gus Dur melampaui kelembagaan dan birokrasi agama. Ketauhidan yang bersifat ilahi itu diwujudkan dalam perilaku dan perjuangan sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan dalam menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi kalau kita bilang Gus Dur ini seorang kiai, ya memang betul dia ini adalah seorang kiai karena ketauhidannya itu sudah tidak bisa diragukan kembali begitu ya. Oke, next. Yang kedua ini ada kemanusiaan. Kemanusiaan bersumber dari pandangan ketauhidan bahwa manusia adalah makhluk Tuhan paling mulia yang dipercaya untuk mengelola dan memakmurkan bumi. Kemanusiaan merupakan cerminan sifat-sifat ketuhanan. Kemuliaan yang ada dalam diri manusia mengharuskan sikap untuk saling menghargai dan menghormati.
Memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Demikian juga merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan Tuhan Sang Pencipta. Dengan pandangan inilah Gus Dur membela kemanusiaan tanpa syarat. Mungkin di sini teman-teman pernah mendengar kata humanity for all. Jadi kemanusiaan itu di atas segalanya. Nah, kenapa begitu? Ya karena dari nilai-nilai utama Gus Dur ini, kemanusiaan ini ada di tingkat yang kedua. Setelah yang pertama ketauhidan begitu, atau bisa juga dibilang dengan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Nah, yang kedua ini ada kemanusiaan atau hablum minan nas. Jadi hubungan antara manusia dengan manusia lain. Jadi dulu ketika saya mondok ya. Mondok di mana, Kak? Jauh. Nah, di situ dijelaskan di dalam kitab, tapi kitabnya saya lupa. Jadi misalkan kita punya masalah dengan Tuhan, itu gampang. Kita tinggal mohon maaf, selesai masalah kita. Misalkan caranya kita tidak sholat, oke, kita tidak sholat, kita tidak puasa, itu kita bisa mengkodoknya. Kalau masalah dengan Allah, ya caranya gampang lah. Allah itu Maha Pemaaf. Akan tetapi jika kita punya hubungan yang buruk dengan manusia lain, itu susah. Bisa-bisa apalagi misalkan kita punya hubungan buruk dengan manusia lain dan manusia lainnya itu sudah meninggal dan kita belum sempat meminta maaf. Nah, itu masalah itu bisa nanti dibawa sampai akhir zaman atau bisa dibawa sampai nanti kita meninggal. Jadi misalkan saya nih punya masalah dengan Mas Jo gitu, masalah hutang misalkan. Nah, ketika saya hutang ke Mas Jo, jangan Mas Jo ding. Ya, misalkan si A dan si B. Nah, si A ini punya hutang dengan si B. Tapi ketika si B meninggal, si A ini belum membayarkan hutangnya. Nah, ini masalahnya. Masalah yang nantinya menghambat kita untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala begitu. Yang ketiga di sini ada keadilan. Jadi keadilan adalah bersumber dari pandangan bahwa martabat manusia hanya bisa dipenuhi dengan adanya keseimbangan, kelayakan, dan kepantasan dalam kehidupan masyarakat. Keadilan tidak sendirinya hadir di dalam realitas kemanusiaan dan karenanya harus diperjuangkan. Perlindungan dan pembelaan pada kelompok masyarakat yang diperlakukan tidak adil merupakan tanggung jawab moral kemanusiaan. Sepanjang hidupnya, Gus Dur rela dan mengambil tanggung jawab itu. Ia berpikir dan berjuang untuk menciptakan keadilan di tengah-tengah masyarakat. Nah, tentang masalah keadilan, mungkin teman-teman mahasiswa di sini sering ya mendengar kata-kata keadilan, tidak adanya keadilan di dalam negara ini. Apalagi misalkan teman-teman mahasiswa demo, terus ada yang ketangkep polisi, ada yang dipukul polisi. Itu biasanya kan kita melambungkan kata-kata mana keadilan, di mana keadilan itu berada. Nah, pada zaman Gus Dur, keadilan ini selalu dijunjung dengan tinggi. Nah, nanti keadilan ini juga nyambung dengan
poin yang nomor 4. Nah, di sini ada kesetaraan. Jadi kesetaraan bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang sama di hadapan Tuhan. Kesetaraan meniscayakan adanya perlakuan yang adil, hubungan yang sederajat, ketiadaan diskriminasi dan subordinasi. Setiap marginalisasi dalam masyarakat, nilai kesetaraan ini sepanjang kehidupan Gus Dur tampak jelas ketika melakukan pembelaan dan pemihakan terhadap kaum tertindas dan dilemahkan. Termasuk di dalamnya adalah kelompok minoritas dan kaum marginal. Nah, jadi Gus Dur ini sangat menjunjung nilai kesetaraan. Jadi tahun kemarin pas awal-awal corona ini saya pernah menjadi relawan dengan komunitas Gus Durian. Nah, di situ kita berbagi kayak sembako. Terus di daerah yang memang di situ mayoritas masyarakatnya non muslim, dan di situ juga ada salah satu pendeta yang paling tua di daerahnya. Di situ kata pendetanya ngomong, Gus Dur itu dulu pas jadi presiden pernah mampir ke rumah saya, dan itu tanpa ada kabar apapun. Ketika Gus Dur dari Jakarta mau pulang ke Jombang gitu, dia di Semarang itu istirahat, akan tetapi tidak istilahnya kalau bahasa zaman sekarang nggak WA dulu atau nggak telepon dulu begitu. Jadi dia itu langsung mampir ke rumahnya, langsung di depan rumahnya, dan seketika kata pendeta itu ya kaget begitu melihat seorang presiden kok di depan rumah nggak ngabarin dulu, dan itu ketepatan pas bulan puasa kata beliau. Jadi di sini Gus Dur ini sangat memperjuangkan keadilan. Selanjutnya ada ice breaking. Ice breaking ini jadi untuk mengisi kegabutan kita di tengah materi. Tapi nanti maghrib ada es sirup, es macan begitu. Baik, ice breaking kali ini bukanlah sebuah permainan, tapi saya akan menanyakan kepada teman-teman semua di sini. Lalu setelah teman-teman menjawab, teman-teman bisa mention yang lainnya begitu. Jadi di sini saya akan menanyakan apa yang membuat Anda tersenyum hari ini. Misalkan Mbak Alia, Ya. apa yang membuat Anda tersenyum hari ini? Kamu. Nah, terus langsung Mbak Alia ini mention temannya, misalkan Mbak Firda. Terus Mbak Firda langsung menjawab, langsung mention yang lainnya, begitu ya? Oke. Baik, Mbak Alia, Ya. apa yang membuat Anda tersenyum di hari ini? Mengikuti penyuluhan ini. Oh iya, terus Apa? ya mention temannya siapa? Aku mau mention itu yang pakai masker. Iya, terserah. Ya, monggo. Kondisi tidur. Oh, emang ada apa dengan polisi tidur, Mbak? Kondisi tidurnya makan gaji buta. Oh, dia nggak kerja tapi mendapatkan gaji. Oke, Mbak, mention siapa, Mbak, temannya? Sekian. Oh, Arfian mana ya? Arfian, apa yang membuat Anda tersenyum di hari ini? Apa ya? Bangun pagi. Oh, bangun pagi. Kenapa itu? Biasanya nggak pernah bangun pagi Iya, ya? biasanya bangunnya paling siang, tadi paling pagi. Oh, iya iya. Berarti sahur ya. Baik, Arfian, mau mention siapa temennya? Kamu dia. Ya, monggo Mbak E. Apa yang membuat Anda tersenyum di hari ini? Yang membuat saya tersenyum hari ini masih dikasih 5.000 sama Allah. Aduh. Ya, Mbak mau mention siapa? Saya mention Hisya.
Ya, monggo Mas. Monggo. Tahu. Jangan begitu, Anda sudah punya orang. Apa yang membuat Anda tersenyum di hari ini, Mas? Itu gratis. Oke. Ya. Baik. Baik. Oh, Lutfi, monggo. Apa yang membuat Anda tersenyum di hari ini? Bisa melihat teman-teman Racana. Oh, bisa melihat teman-teman lamanya dulu. Aku hilangin tak apa ini. Ya, jadi begitu ya. Jadi terkadang tersenyum di suatu hari itu sangatlah penting. Jadi kehidupan kita ini biar sedikit berwarna. Jangan setiap hari kok hawanya nesu terus, hawanya kok pengen marah terus, hawanya kok pengen ini terus. Jadi sekali-kali tersenyumlah. Oke, baik, kita lanjut ke poin 5. Di sini ada pembebasan. Oke, jadi pembebasan ini bersumber dari pandangan bahwa setiap manusia memiliki tanggung jawab untuk menegakkan kesetaraan dan keadilan, untuk melepaskan diri dari berbagai bentuk belenggu. Semangat pembebasan hanya dimiliki oleh jiwa yang merdeka, bebas dari rasa takut dan otentik. Dengan nilai pembebasan ini, Gus Dur selalu mendorong dan memfasilitasi tumbuhnya jiwa-jiwa merdeka yang mampu membebaskan dirinya dan manusia lain. Nah, jadi kebetulan Gus Durian ini kan ada komunitasnya, namanya juga komunitas atau jaringan Gus Durian. Nah, jadi di komunitas tersebut anggotanya memang dilepaskan gitu atau disuruh buat bisa berekspresi. Ya, misalkan kalau di organisasi lain gitu ya, kita kan biasanya terpaku dengan pimpinan gitu, dengan atasan. Akan tetapi di komunitas ini koordinatornya itu bukan suatu patokan jika kita ingin melakukan suatu kegiatan gitu. Oke, selanjutnya yang keenam di sini ada persaudaraan. Jadi persaudaraan ini bersumber dari prinsip penghargaan atas kemanusiaan, keadilan, kesetaraan, dan semangat menggerakkan kebaikan. Persaudaraan menjadi dasar untuk memajukan peradaban. Sepanjang hidupnya, Gus Dur memberi teladan dan menekankan pentingnya menjunjung tinggi persaudaraan dalam masyarakat, bahkan terhadap yang berbeda keyakinan dan pemikiran. Nah, kembali lagi pada poin kesetaraan. Jadi Gus Dur ini sangat menjunjung tinggi nilai persaudaraan, bahkan dengan yang berbeda agama sekalipun. Bahkan orang-orang non-muslim itu kebanyakan sangat mencintai Gus Dur. Kenapa kok sangat mencintai beliau? Karena pada zaman beliau menjadi presiden itu semua agama itu hidup dengan rukun. Bahkan ketika Gus Dur jadi presiden ini kan beliau mencetuskan untuk meresmikan agama Konghucu gitu. Oke, next. Nah, di poin 7 ini ada kesederhanaan. Jadi kesederhanaan ini bersumber dari jalan pikiran substansial, sikap dan perilaku hidup yang wajar dan patut. Kesederhanaan menjadi konsep kehidupan yang dihayati dan dilakoni sehingga menjadi jati diri. Kesederhanaan menjadi budaya perlawanan atas sikap berlebihan, materialis, dan koruptif. Kesederhanaan Gus Dur dalam segala aspek kehidupannya menjadi pembelajaran dan keteladanan.
Ya, jadi ketika saya penasaran dengan sesosok Gus Dur ini, saya mencari artikel ataupun buku-buku yang menceritakan tentang beliau. Jadi banyak sekali pecinta seorang Gus Dur ini menuliskan artikelnya, entah itu dari kehidupan beliau ataupun dari aktivitas beliau begitu. Jadi di dalam poin kesederhanaan ini saya pernah membaca bukunya biografi Gus Dur itu, yang disitu dituliskan bahwa Gus Dur itu selama hidupnya tidak pernah punya uang. Jadi beliau itu ketika diundang untuk kayak misalkan disuruh ceramah ataupun disuruh ngisi acara apapun, nah ketika dikasih uang tips atau istilahnya uang jalan begitu ya, dikasih amplop, beliau itu menerimanya. Akan tetapi ketika di perjalanan biasanya Gus Dur ini mengasihkan kepada supirnya ataupun kepada asistennya, ataupun nanti ketika pulang ke rumah dia berikan kepada ya yang kiranya membutuhkan begitu. Jadi beliau ini sangat sederhana, bahkan uang pun beliau ini tidak punya begitu. Nah, Gus Dur juga sewaktu menjadi presiden, jadi presiden kan ketika ada suatu acara kayak acara peresmian atau acara apapun kan itu mesti bajunya baru ya begitu kan. Nah, jadi suatu hari Gus Dur mau dilantik menjadi presiden. Jadi beliau ini mendapat baju batik yang baru. Akhirnya beliau pakai untuk suatu acara. Nah, ketika acara itu selesai, beliau pulang bersama Kiai Haji Said Akil Siroj. Nah, di mobil beliau berbincang-bincang lama. Kemudian ketika sampai di rumah Gus Dur ini langsung memberikan bajunya gitu. Jadi Gus Dur ini enggak mau pakai baju yang mahal, enggak mau pakai baju yang mewah begitu. Oke, lanjut ke poin 8. Di sini ada kesatriaan. Jadi kesatriaan ini bersumber dari keberanian untuk memperjuangkan dan menegakkan nilai-nilai yang diyakini dalam mencapai keutuhan tujuan yang ingin diraih. Proses perjuangan dilakukan dengan mencerminkan integritas pribadi, penuh rasa tanggung jawab atas proses yang harus dijalani dan konsekuensi yang dihadapi. Komitmen yang tinggi serta istiqomah kesatriaan yang dimiliki Gus Dur mengedepankan kesabaran dan keikhlasan dalam menjalani proses seberat apapun serta dalam menyikapi hasil yang dicapainya. Ya, ini ada poin terakhir dari 9 poin itu, yaitu kearifan lokal atau tradisi. Kearifan lokal tradisi bersumber dari nilai-nilai sosial budaya yang berpijak pada tradisi dan praktik terbaik kehidupan masyarakat setempat. Kearifan lokal Indonesia diantaranya berwujud dasar negara Pancasila, Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945, prinsip Bhinneka Tunggal Ika, dan seluruh tata nilai kebudayaan Nusantara yang beradab. Gus Dur menggerakkan kearifan lokal dan menjadikannya sebagai sumber gagasan dan pijakan sosial budaya politik dalam membumikan keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan tanpa kehilangan sikap terbuka dan progresif terhadap perkembangan peradaban. Jadi 1-9 nilai utama Gus Dur ini semuanya saling berkaitan atau saling berhubungan, antara nilai yang ke-1 yaitu hablum minallah atau hubungan antara manusia dengan Tuhan atau dengan Allah. Terus yang kedua ada hablum minannas atau kemanusiaan, yaitu hubungan manusia dengan manusia. Terus poin ketiga juga
ada keadilan, terus yang keempat ini ada kesetaraan, terus ada pembebasan, persaudaraan. Jadi semuanya ini sangat berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Jadi begitu penyampaian yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.